jantung itu kan salah satu penyebab kematian tertinggi di rakyat Indonesia. Nah, kita sudah memperluas akses dan menjaga kualitas untuk layanan jantung. Yang paling banyak kan yang meninggalnya kan kardiovaskular ya, karena jantung pembuluh itu sekitar yang terregister 500.000. Tapi pengalaman saya waktu COVID yang kita catat satu sebenarnya mungkin bisa 3 gitu, bisa 3 kali lipat. Jadi saya percaya mungkin di atas 1 juta yang meninggal, itu besar jauh. Dan sudah dilakukan dengan kesehatan nomor 1, yang paling banyak kasusnya nggak usah dibedah, tapi bisa pakai dipasang ring istilahnya. Itu butuh alat namanya CAT. Itu dibagi ke 514 kabupaten kota. Karena itu harus dalam waktu 6 jam harus sudah ditangani. Itu dari dibagi. Kemudian yang lebih kompleks itu harus dibedah diantaranya. Biasanya masalahnya 2 yang paling banyak. Valve-nya, kakupnya bermasalah, atau mampet gitu. Jadi mesti di bypass, jadi dibuka, bikinin jalur jantung baru lah, pembuluh darah baru diambil dari kaki. Nah ini kalau dilakukan mungkin 70% dari masalah yang bedah jantung terbuka itu dulu saya masuk 14 di 2020. Jadi yang di luar provinsi yang 14 ini itu ya tidak terangkat tangan, sebagian besar mungkin meninggal karena antriannya terlalu panjang. Nah Pak Iwan itu udah naikin dari 14 ke 24 ya, 25 Pak, 25 termasuk Pak. Nanti kita mau ke Kalimantan Utara minggu depan supaya jadi provinsi berikutnya kan. Papua Barat sudah bisa, saya udah datang, kemudian NTT udah datang, Sulawesi mana di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara sudah datang, dan nanti Kalimantan Utara. Semuanya kita semua provinsi harus bisa baik. Nah, yang lebih susah dari Bapak itu yang bedah jantung anak. Karena jantungnya kecil. Pada anak-anak kita ya mungkin butuh 14.000, 15.000 setiap tahun dari 4,8 juta bayi lahir itu harus dioperasi naik di jantung terbuka. Baru bisa dilakukan sekarang 4.500, sisanya 9.000 meninggal. Ini yang harus kita cepat. Kita kekurangan dokter, kita juga tidak punya keahlian dokter yang ada. Nah itu harus dipercepat pendidikannya. Kan 9.000 meninggal, nggak bisa nunggu. Kita mesti pendidikan dokter spesialis 4 tahun, dan setiap tahun meninggalnya 9.000. Dan kasihan ibu-ibunya. Itu sebabnya kita bawa mereka datang untuk harapan kita ngajar. Karena beda kan kalau kita kirim ke sana kan hanya 1 orang yang bisa. Kalau dia kirim ke sini, Pak Iwan bisa bawa 10 dokter, 15 dokter untuk datang nih ya. Malah saya bilang ke Pak Iwan kalau bisa jangan hanya di harapan kita geser juga, kirim misalnya ke Bali. Jadi orang-orang NTT itu bisa datang ke Ngurah, karena Ngurah kan juga lebih bagus. Kita kirim ke Makassar, jadi orang Kalimantan, Maluku, Papua juga bisa datang untuk bisa belajar dengan mereka. Karena kalau nggak dilakukan itu, yang meninggal banyak sekali. Nah, khusus untuk harapan kita, sesudah pediatri itu bedah jantung anak. Ada lagi yang kompleks kayak tadi itu, Norwood, Fontan, ya namanya Cold, Ross, Bental, Top, itu lebih susah lagi. Nggak terlalu banyak, tapi complicated. Ini juga antriannya panjang kan, tadi 6 bulan, 8 bulan, meninggal orang gitu. Nah ini yang saya minta Pak Iwan, bukan 16 yang pediatrik itu 34, yang 16 yang itu. Jadi rumah sakit Kemenkes yang di Adamali, kalau bisa Norwood, Bental, Fontan, Kon gitu, atau Wahidin, Kandau, itu harusnya bisa, agar mereka bisa melayani masyarakat kita, dan antriannya ke harapan kita juga enggak sedikit, sehingga harapan kita bisa masuk ke teknologi yang lebih tinggi lagi, transplant jantung, penggunaan robotik. Jadi mereka ambil ke sana prosedur-prosedur yang sudah bisa dilakukan ke bawah, biar dilakukan ke bawah. Jadi kita terus maju gitu ya, dan harapan kita yang paling depan. Nanti kalau udah dapat ya turunin lagi. Kan karena ilmu ini juga benar juga maju terus, berubah terus. Gitu sih.